saya Rega Lisdiardani dengan nomor pokok mahasiswa 27765161025. Video ini dibuat guna memenuhi nilai tugas 2 mata kuliah Organisasi dan Arsitektur Komputer yang diampu oleh Bapak Ari Gunawan, Eskom MMSI. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan gambaran umum mengenai organisasi dan arsitektur komputer, di mana arsitektur komputer merujuk pada suatu sistem yang visible untuk programmer, atau dengan kata lain atribut-atribut yang memiliki dampak langsung pada eksekusi logis suatu program. Contoh dari atribut tersebut seperti jumlah bit yang digunakan untuk memakai berbagai jenis data seperti angka, karakter, mekanisme input dan output, serta teknik pengalamatan memori. Kemudian apa sih arti dari organisasi komputer? Ialah merujuk pada unit-unit operasional beserta interkoneksi antar komponen penyusun komputer yang menyatakan spesifikasi arsitektur tertentu. Atribut organisasi meliputi hardware yang transparan terhadap programmer seperti sinyal control interface, serta teknologi memori yang digunakan. Kemudian, penjelasan komputer secara umum. Komputer merupakan sebuah sistem yang kompleks yang terdiri dari jutaan komponen dasar elektronik. Oleh karena itu, dapat memudahkan dalam pendeskripsian, perlu dikenali sifat hierarki dari sistem tersebut. Sebuah sistem hierarki adalah seperangkat subsistem yang saling terkait yang masing-masing akan berakhir pada gilirannya. Hierarki dalam struktur akan mencapai beberapa tingkatan terendah dari subsistem dasar. Perilaku pada setiap level hierarki hanya bergantung pada sistem di tingkat yang lebih rendah. Pada tingkatan tersebut, desainer menghubungkan antara struktur dan fungsi sebuah komputer. Struktur adalah cara di mana komponen saling berhubungan satu sama lain, dan fungsi merupakan operasi dari masing-masing komponen sebagai bagian dari struktur. Kemudian fungsi komputer meliputi 4 hal. Yang pertama, data processing atau pengolahan data. Kemudian yang kedua, data storage atau penyimpanan data. Kemudian data movement, pergerakan data maupun kontrol. Selanjutnya ada interferensi. Apa makna dari interferensi? Yakni sinyal-sinyal yang berkompetisi dalam band frekuensi yang saling tumpang tindih dapat mengubah dan menghapus sinyal. Interferensi menjadi perhatian khusus untuk media unguided. Namun bagi media guide, interferensi juga menjadi masalah. Untuk media guide, interferensi dapat disebabkan karena emanasi yang keluar dari kabel-kabel yang berdekatan. Sebagai contoh, twisted pair sering membundel menjadi satu, dan beberapa pipa mengandung kabel multiple. Interferensi juga dapat dialami transisi unguided, pelindung yang ada pada suatu media guide. Kemudian jumlah receiver. Sebuah media guide bisa dipergunakan untuk membangun suatu hubungan titik-ke-titik. Hubungan terbagi menjadi beberapa pada kasus berikutnya, seperti masing-masing alat tambahan akan memunculkan beberapa atenuasi dan distorsi dengan segera serta membatasi jarak dan data. Di mana sebuah komputer harus mampu melakukan pemrosesan data dalam format yang beragam pada cakupan pemrosesan yang sangat luas. Lokasi data yang diproses oleh unit pemrosesan tidak selalu sama. Oleh karena itu, salah satu fungsi dasar dari komputer adalah kemampuan untuk memindahkan data dari satu tempat ke tempat lain yang dibutuhkan. Sebagai contoh, perpindahan karakter dari keyboard ke screen. Meskipun pemrosesan data dilakukan dengan sangat cepat, namun kenyataannya butuh satu tempat penyimpanan sementara selama proses berlangsung. Data-data komputer dibutuhkan dan data hasil pemrosesan disimpan dalam storage atau media penyimpanan yang dilakukan pemrosesan ulang dari storage ke perangkat input ataupun output, atau sebaliknya. Sebagai contoh, perpindahan data pada saat mendownload ataupun mengupload dari dan ke internet. Selanjutnya, operasi komputer tersebut yakni pemrosesan, penyimpanan, perpindahan data membutuhkan kendali yang dapat mengatur kendali sistem sehingga menjadi harmonis. Disinilah peran operasi kontrol bekerja. Kemudian, struktur internal komputer terdiri dari 4 bagian utama, yaitu unit pemrosesan, pusat, central processing unit, memori utama, input-output, dan sistem interkoneksi.
CPU bertugas dalam mengontrol operasi komputer dan melakukan fungsi pemrosesan data sehingga biasa disebut sebagai prosesor. Main memory digunakan untuk menyimpan data dan input-output fungsi sebagai media penghubung antar bagian dalam komputer, internal sistem dengan lingkungan eksternal. Melalui input-output, data bisa dipindahkan dari storage di dalam komputer ke media penyimpanan lain di luar komputer. Sistem interkoneksi berfungsi untuk menghubungkan semua bagian yang ada pada komputer. Sistem bus ini pula yang menyediakan komunikasi antara CPU, main memory, dan input-output. Salah satu sistem interkoneksi yang sangat terkenal adalah sistem bus, yang terdiri dari sejumlah kabel yang terhubung antar komponen komputer. Masing-masing terbagi menjadi subsistem yang lebih kecil. Sebagai contoh, komponen penyusun CPU, struktur dari CPU yang terdiri dari banyak register, ALU atau arithmetic dan logical unit atau ALU, kontrol unit serta internal CPU interconnection. Register berfungsi untuk menyediakan storage internal pada CPU. ALU melaksanakan fungsi pemrosesan data. Kontrol unit bertugas dalam mengontrol operasi CPU, termasuk operasi komputer, sedangkan CPU interconnection menyediakan mekanisme komunikasi antara register. Setiap bagian subsistem dari CPU memiliki hierarki yang lebih rendah lagi. Misalnya contoh control unit merupakan integrasi dari sequencing logic, control unit, register, dan decoders, serta kontrol memori, demikian seterusnya hingga sistem komputer yang kompleks mencapai hierarki pada level yang paling rendah dan sederhana. Sekian video penjelasan dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.